Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NPM 50202189. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang rasiologis pertimbangan kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum paradigma baru. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi kependidikan sebagai proses melalui pendekatan tematik dan integratif. Oleh karena itu, dengan pembelajaran sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah. Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. Pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran dan penilaian. Sebagai titik tekan pengembangan kurikulum 2013 adalah penguatan pola pikir, penyataan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan. Implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan melalui pendekatan saintifik. Pada pelaksanaannya, pendekatan ini menekankan pada 5 aspek penting, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan komunikasi. 5 aspek ini hanya benar-benar terlihat pada pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Yang kedua, kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat dan pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan awal dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan menengah. Selain itu, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, satuan pendidikan tetap dapat menggunakan perangkat berupa buku teks pelajaran yang sudah digunakan pada kurikulum 2013 dengan cara memilih materi yang sesuai dengan kompetensi yang digunakan pada kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pada tingkat sekolah dasar, pemerintah menyediakan modul belajar, literasi, dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang SD dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pandemi COVID-19 atau kondisi lainnya. Modul ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi guru untuk mengembangkan perangkat lain dalam upaya memfasilitasi peserta didik untuk belajar dalam kondisi khusus. Yang ketiga, kurikulum paradigma baru atau prototipe. Kurikulum paradigma baru adalah kurikulum yang menyempurnakan proses pendidikan saat ini dengan lebih meningkatkan mutu dan hasil belajar peserta didik dengan bermuara pada 6 dimensi profil belajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,
berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, berdiri, dan kreatif. Kurikulum paradigma baru yang sangat mendorong penguatan karakter ini tidak hanya berfokus pada peningkatkan hard skill tetapi juga soft skill. Dalam penerapan proses pembelajaran kurikulum paradigma baru, prinsip-prinsip pembelajaran yang berbeda dan pengajaran pada tingkat yang tepat mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karakteristik yang memberikan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dapat ditemukan dalam setiap jenjang pendidikan. Karakteristik ini dapat dilihat dari tingkat PAUD, TK hingga tingkat SMA atau SMK. Mari kita simak karakteristik kurikulum paradigma baru sebagai berikut. Yang pertama, tingkat PAUD atau TK. Di tingkat PAUD yang dikenal dengan fase fondasi, tujuan pembelajaran adalah merumuskan dari hasil analisis capaian pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran harus ditentukan oleh lebih spesifik mengacu pada tingkat perkembangan peserta didik dan juga merujuk kepada konteks lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tingkat SD. Di tingkat sekolah dasar atau fase A, B, dan C, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial digabung menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau biasa disingkat IPAS. Sama seperti di tingkat PAUD, tujuan pembelajaran adalah rumusan dari hasil analisis capaian pembelajaran yang mengacu pada tingkat perkembangan peserta didik dan juga merujuk pada konteks lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan tingkat PAUD, kegiatan penguatan profil belajar Pancasila menjadi bagian yang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Yang ketiga, tingkat SMP. Pada tingkat sekolah menengah pertama atau fase D, jika sebelumnya mata pelajaran TIK dihapuskan dalam kurikulum baru ini, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib diajarkan di tingkat SMP. Proses perumusan tujuan pembelajaran pun sama dianalisis dari capaian pembelajaran yang mengacu pada tingkat perkembangan peserta didik dan juga merujuk pada konteks lingkungan. Yang keempat, tingkat SMA. Karakteristik yang dapat ditemui pada tingkat sekolah menengah atas adalah peminatan yang dimulai sejak kelas 10 atau fase E diubah kembali dimulai dari kelas 11 atau fase F. Proses perumusan tujuan pembelajaran pun sama dianalisis dari capaian pembelajaran yang mengacu pada tingkat perkembangan peserta didik dan juga merujuk pada konteks lingkungan. Tidak berbeda dengan SD dan SMP, kegiatan penguatan profil belajar Pancasila menjadi bagian yang terpisah dari kegiatan intrakurikuler. Sebagai kesimpulan, kurikulum paradigma baru memastikan proses pembelajaran terpusat pada peserta didik. Dapat dilihat adanya perubahan istilah yang sudah dikenal sebelumnya dari kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi capaian pembelajaran dalam tujuan pendidikan. Selain itu, kurikulum paradigma baru memberikan keleluasaan bagi para pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dapat dilihat adanya perubahan istilah yang sudah dikenal sebelumnya dari kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selain itu, kurikulum paradigma baru memberikan keleluasaan bagi para pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran pada kurikulum paradigma baru ini juga disusun dan diarahkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan dapat menciptakan insan kamil yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia sesuai dengan harapan dan cita-cita sistem pendidikan nasional. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi rasiologis pertimbangan kurikulum 2013, darurat dan paradigma baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.